Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo petani cabai Indonesia yang budiman, bagaimana kabarnya? Semoga panjenengan dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana harga cabai masih pedas? Di video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan dari video sebelumnya, yaitu tentang kemitraan PT Indofood bersama petani cabai. Ada yang menanyakan bagaimana sih Bang caranya masuk kemitraan PT Indofood. Kemudian saya ketemu dengan petani cabai wilayah Magelang, tepatnya di Kecamatan Ngablak. Nah, bincang-bincang kali ini kita fokus ke pembahasan bagaimana caranya petani cabai yang ingin bergabung bermitra dengan PT Indofood. Oleh karena itu, simak videonya baik-baik sampai selesai. Di suatu tempat aku kan pernah ditanyain sama teman-teman petani, Mas, aku pengen ikut mitra Indofood, itu syaratnya bagaimana, atau aku caranya masuk ke mitra Indofood itu bagaimana gitu loh. Intinya Untuk di cabe komitmen aja. komitmen Ya. artinya Cuma fotokopi KTP aja buat dokumen pas ntar apa kan panen kan Iya. ada apa itu kan masukkan misalkan si A nanam 2000 nggih. itu kan bisa mantuni kan kami tidak mau ngambil barang dari luar. Gitu. Intinya yang penanam ya aja, yang penanam yang menanam mitra aja. Tapi kalau petani yang nggak komitmen misalkan tahun ini nanam Iya, kok dijual keluar tahun besok nggak boleh. tahun besok di backlist. Satu, komitmen. Kedua kali, prosesi untuk ibaratnya saya harus menemui siapa nih kalau mau jadi mitra Indofood. Bisa seperti saya juga bisa Koordinator setempat, apa istilahnya apa Mas? Korlap. ya. Korlap di suatu daerah tertentu, di tempat tersebut misalkan. Iya. Berarti harus ada korlapnya. Ya nek kira-kira nih Mas, misalkan jenengan mau bawa, intinya bawa petani ke sini dulu. Oh, Kita ngobrol, sharing-sharing bersama. Nanti kan mesti ada jalan solusinya. jadi di wilayah tersebut yang nanam cabai memang sedikit. Iya. Nah, orang tersebut pengen ikut gitu loh Mas. Misalkan di wilayahku ya Mas ya. Ya dia, aku pengen ikut mitra Indofood gimana ya. Nah, aku pikir jelas harus ada penghubung tuh Mas. Iya. Petugas Indofoodnya datang katakanlah, ya. Iya. Terus kemudian menghubungkan sama istilahnya di sini namanya apa Mas tadi? Korlapnya. Iya. Nah, korlap tersebutlah yang nanti mendaftarkan orang tersebut yang pengen daftar. Ya, kita lihat misalkan dari teman di sana. Itu kok potensi berdiri korlap ya berdiri. Syaratnya ada korlap di situ berapa hektar kira-kira Mas untuk? Nggak ada syaratnya Mas. Nggak ada. Nggak ada. Loh, sini kan berdirinya awalnya itu cuma 8 orang. 8 orang berapa hektar itu Mas? Sedikit. Sedikit. 8 orang itu enggak ada 1 hektar Mas. Yang dulu tapi petaninya yang komitmen. Yang komit. Iya. Betul. Yang dicari di sini itu enggak sah promosi ya. Iya. Bukti. Bukti. Kita dari misalkan teman jenengan sementing main ke sini lihat tanamannya ini Indofood. Speknya gini. Caranya keuangannya gini. Manipulasinya gini. Itu nanti dijelaskan semua sama korlapnya. Iya. Korlapnya nanti dijelasin sama Ya petani misalkan kok lo ono Pak sampean jajal lo dhewe rasa nganggur wong akeh. Satu aja orang atau 2 orang. nggih, Tapi yang benar-benar mau ikut ini. ikut kemitraan. ya. Ya, betul. Karena kan gini Mas. Kadang dia tuh bingung si petani ini karena memang di situ kan belum ada korlap. Belum. Ini aku harus kemana nih untuk bisa ngelink ke Indofood itu. Bingungnya tuh dia di situ Mas. Nanti biasakan nek dari kami carikan yang dekat. Carikan Misalkan yang kok terdekat. deket dari Kaliangkrek ya ke Kaliangkrek. Ikut Kaliangkrek ya. Kok Borobudur kok nanti kok potensi untuk berdiri sendiri ya silakan berdiri sendiri. Iya. Bisa, Asal dia bisa mengelola Iya, kelompoknya. iya, gitu. Betul. Nah, aku kan harapanku misalkan suatu ketika ya kayak sekarang nih Mas, harga di pasaran lagi anjlok. Paling enggak kita ada pengamanan harga yang ikut kemitraan kan itu.
Jadi harganya ya stabil. Iya. Kan gitu sih Mas. Ya ini Mas, intinya niku misalkan petani punya Nggih. 2 petak. Nggih. Yang satu petak itu tanami ini, Iya. yang satu petak lagi tanami apalah bebas. Buat pribadi katakan. Iya, Ah, bahkan kalau yang Indofood panen ya tetap bisa menghasilkan uang. betul. Kalau yang anu panen, kalau pas harga jatuh kan yang untuk bangkit yang ini. Iya, iya, iya. Misalkan jatah buat Indofood misal 1 hektar atau berapa? Setengah-setengah wis. Iya. Yang disetorkan ibaratnya daftar ke Indofood berapa meter Eh, buat pribadi, buat cadangan di pasar bebas iya. berapa Iya, meter. seperti Misalkan pengen Bang seperti Putih. itu jajal-jajal ngono Iya, loh, Mas. bisa, iya. malah lebih bagus deh, berarti Bagus lebih bagus daripada dari nanti kok awal kan gitu kan. Iya. Pas rego pasar munda jur nanem Indofood didol jobo ini kan Udah nggak komit gitu. kan gitu. Iya, Luwih betul. apik, aku sing sak lahan tak tanduri kriting, sak lahan tak melu mitra. Nah, antara keriting dan cabai merah besar itu, nah memang kriteria yang dibutuhkan Indofood itu yang apa sih Mas? Cabai merah yang seperti apa? Kriteria cabainya, varietas Oke, tertentu kah? Ini kan masuknya ya CMB Mas. CMB, cabai merah besar. besar. Nah, Itu kalau yang diinginkan Indofood. Indofood ya. Oh. Kalau Terlepas masalah buah itu, kalau yang diminta Indofood itu yang apa ya? Yang agak hijau-hijau muda, hijau-hijau muda, putih-putih gitu malah masuk. Tapi kalau yang hijau gelap-gelap itu kalau di Indofood enggak masuk. enggak. Nanti di warna merahnya sih yang ngaruh Yang mungkin cerah. ya. Terlalu gelap. Warna merahnya pengen warna merah cerah berarti Iya. Mas. Oh iya iya. jadi warna sausnya itu murni dari kulitnya. Dari warna cabai Cabai, murni, iya. nggak ada pewarna yang lain. Betul. Kriterianya yang masuk ya cuma Imola, Imola, Imperial sama Office. Tapi Im- kami tetap dari semua NGM pengurus itu ya tetap mengajukan. iya iya. Mengajukan kan gini Mas, tetap nanti daya simpannya gimana, Iya, kadar airnya gimana, betul. Tahanannya ketahannya gimana. Gitu. Iya. Kalau itu lolos ya bisa. Karena Cuma itu untuk selama ini berarti yang kriteria yang dibutuhkan atau yang memang daya simpan lama, kadar airnya rendah dan sebagainya itu di Imola salah satunya. semuanya ya ini. Salah satunya Imola itu masuk kriteria. Imperial sama Novice. Imperial sama Nopisti cocok gitu. Biar potensi ke petani itu bisa menghasilkan lebih banyak. Oke. Kilo setengah kali ini. Satu batang bisa nyampe satu potensi hasil Potensi. maksimal bisa 1,5 1,5 kilo. Ya, yang Imperial Imola. 1 kilo Imperial 1 kilo. potensi. Kalau Jos. bisa ngemat tenan itu bisa. Tahun kemarin saya dapat 1 kilo. Yang Artinya kembali lagi ke pengelolaan. Ya, Pengelolaannya ya mohon maaf kalau kurang-kurang ya, ini. Bro. Ya tetap ya yang potensi. Nah, untuk ini kan yang jelas ada kendala hama dan penyakit. Betul nggak Mas? Iya. Paling nggak untuk Mas Agus sendiri sama jenengan Mas, pencegahan utama di penyakitnya itu langsung pemakaian insek boleh apa si Indofoodnya gitu loh. Boleh. Terserah maksudnya. Terserah, ya. Insek fungi itu terserah petani. bebas, ya. Untuk funginya ini kan musim hujan nih. Jenengan biasanya pakai apa nih untuk cabai? Kalau saya sementara masih pakai Cadillac Cadillac biru apa kuning? biru. Ini mungkin salah satunya di Pak siapa sih? Pak Sudianto Pak ini. Sudianto juga Cadillac birunya sudah masuk ya Mas ya kayaknya ya. Udah, Udah. dari aman konsep itu kalau petani sini mayoritas karena orang itu Nasinya. Bahan pokok pokok Harian. harian. Harian Mankosep masuk terus. Alhamdulillah. Artinya Cadillac biru di sini masih istilahnya petani masih membutuhkan Cadillac biru untuk hariannya itu, untuk pokok nasinya itu. Pokoknya. Betul. Nah, menurut jenengan mas-mas di sini, Cadillac biru itu untuk efek di cabai, kita kan bicara cabai Indofood di sini ya Mas ya. Itu jenengan puasnya pakai Cadillac biru itu di apanya sih Mas Agus? Kalau saya pribadi Nggih. Kalau saya pribadi itu pengalaman dulu pakai Cadillac itu di Kentang. Di Kentang. Iya, Pada saat di Kentang jenengan sudah Cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim. cuaca Alhamdulillah ekstrim saya itu hujan deras apa? iya, hujan deras, pagi siang malam kan tetap hujan. Nggih, Deras nggih. itu. Alhamdulillah saya pakai Cadillac. Alhamdulillah cocok. Cocok. Buat kentang. Kalau kentang kuat apalagi di cabai insya Allah harapan Berarti kan belajar dari pengalaman pada saat Kentang Iya. kena
musim ekstrim atau cuaca ekstrim, kemudian jenengan pakai Cadillac biru, alhamdulillah terselamatkan gitu ya Mas ya. Ya, alhamdulillah. Nantinya jenengan berpikir ya artinya di tanaman lain, terutama jenengan juga punya cabai, ya jenengan masuk juga di tanaman cabai. Tanaman cabai. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah setidaknya jenengan kan udah yakin dengan Cadillac biru Ya. pada saat ini di Ngablak ke desa apa nih Pak? Kragon. Desa Kragon ya. Kragon ya. Desa Kragon setidaknya udah hampir menyeluruh, kayaknya udah kenal Cadillac, udah Cadillac, pakai ya. Cadillac semua ya. Udah kenal. Terima kasih Mas Agus. Ya. Sama jenengan siapa Mas namanya? Klasin. Pak Muklas sama Mas Agus sama Mas Muklas. Ini kan sudah komitmen di antara pengalaman di kentang dan sekarang di cabai pun masih tetap pakai Cadillac untuk fungi harian atau fungi pokoknya lah, pokok pemakaian fungisida pokok di tanaman kentang maupun cabai, jenengan sudah percaya ke Cadillac gitu ya. Terima kasih banyak semuanya atas informasinya Mas Agus dan Mas Muklas. Semoga dari pengalaman jenengan ini ketika misal saya share ke kawan-kawan petani yang lain bisa menjadi ladang barokah atau pahala bagi panjenengan Amin, semua. Amin ya robbal alamin. Cabang V-nya tumbuh terus loh Mas Agus. Jadi Seperti kalau di sini seperti anu Mas. Karakter Imola Reborn seperti apa? Cabai rawit. cabai rawit yang Cabai rawit putih putih. itu ya, Ya. iya ya. Karakternya Kalau seperti di itu. sini, bilangnya petani itu cabai setan. Cabai Bobot setan. Iya iya. Bobot setan. Oke. Faktor utama pemeliharaan cabai itu di pucuk, Mas. Pucuk aktif mengeluarkan cabang V, harapannya dari cabang V mengeluarkan satu bunga, ya nggak Mas? Iya. Artinya perlindungan pucuk itu sangat penting sekali. Oleh karena itu Cadillac diharapkan untuk pencegahan datangnya jamur di pucuk dan kemudian nanti setelah jadi buah harapannya juga untuk mencegah penyakit yang ada di buah. Kan gitu sih Mas Agus. Oke, semuanya terima kasih banyak atas informasinya. Semoga ke depan kita masih terus bersilaturahmi ya Mas Agus ya sama Mas Muklas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling nggak 1,5 bulan sampai 2 bulan lagi ini sudah mulai petikan pertama.